Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, yang tadi Buya katakan pada saat zuriat Nabi secara jasad mengalir darah Rasulullah, tapi secara ruh belum tentu. Berarti kan kita sebagai manusia secara jasad ibaratnya kita bin bapak kita, secara darah bapak kita, terus sambung menyambung sampai ke leluhur. Kalau ruh itu berarti bapaknya siapa, Buya? Ruh itu kan yang kita ketahui sudah diciptakan dari zaman sebelum dari nurnya Nabi Muhammad, dan di mana secara jodoh rezeki katanya sudah ditentukan. Berarti kalau kita dihembuskan ibaratnya di jasad anak bapak kita yang non muslim, berarti apakah secara ruh kita udah beragama, sehingga kita dihembuskan di keluarga non muslim? Karena yang kita tahu kan kita agama itu agama keturunan. Jadi kalau orang tua kita non muslim, pasti kita dari lahir beragama non muslim. Oke. Ya. Terima kasih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu. Oke. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, hadis sahih. Ya, setiap anak terlahir bukan disebut Islam, tapi disebut fitrah. Disebutnya apa? Fitrah itu murni. Jadi orang keliru karena ada kalimat setelahnya ini yang bikin ambigu, kata sebagian ulama akidah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani. Lalu bapaknya lah yang bikin dia Yahudi, Nasrani atau Islam. Bukan, lalu mereka berpikir fitrah itu Islam, bukan. Fitrah itu murni. Murni aja. Kal waraka abyad, ya, seperti kertas putih. Maka bapaknya lah yang ngisi. Diislamkan, Islam keturunan, atau Kristen keturunan, atau Yahudi keturunan. Ini keturunan Islamnya bagaimana? Tapi saya yakin yang duduk ini sedang mencari Islamnya. Sedang mencari Islamnya. Karena selama ini Islamnya Islam bawaan, Islam tradisi. Tubuh kita anak dari ayah. Kalau ruh dari mana gitu ya? Ngeri bener ente pertanyaannya. Bapak ruh, Bapak Abur Ruh itu di kitab-kitab ilmu rohani. Ini bukan bab akidah, ini perhatikan. Kajian Ma'rifatur Ruh bukan bab akidah. Kenapa? Karena itu bab asrar, rahasia. Karena dia rahasia disebut bab ma'rifat. Ma'rifat itu ma'rifat ontologiah namanya, huwiyah. Maka mengenal ini bagian daripada kelapangan kolbu, bukan daripada kebenaran akidah. Jadi ada orang nggak percaya Nur Muhammad, maka dia nggak sesat. Tapi ma'rifat dia nggak sempurna. Gitu, bisa paham? Jadi kalau perhatikan, kalau saya buka kajian Nur Muhammad, itu bukan kajian akidah. Kajian akidah itu rukun yang 6. Allah, Rasul, malaikat, Rasul, kitab, ya, hari kiamat, takdir. 6. Rukun 6 itulah yang disebut kajian akidah. Di luar itu disebut kajian ma'rifah. Akidah iman dia sudah baku 6. Kalau ma'rifat berkembang. Kalau iman nggak boleh nambah, dia syariat. Syariat sudah selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tapi ilmu hadis dulu di zaman Nabi ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ilmu tafsir ada zaman Nabi. Ada yang disebut bapak ahli tafsir, bapak ilmu qiraat, itu ada istilah-istilahnya. Bapak hadis, ada istilah begitu dalam ilmu hadis. Itu istilah bid'ah semua, nggak pernah ada. Itu bagian dari ma'rifat. Tapi ma'rifat ulum az-zawahir, ilmu yang zahir. Nur Muhammad, Ruh Ahmad, Ruhullah, Nurullah, itu bagian dari ilmu apa? Ilmu ma'rifat rohani. Maka orang tahu rohaninya dewasa, orang tidak tahu imannya tidak rusak. Paham? Ya, bisa dipahami? Maka kalau ada orang menentang Nur Muhammad, dia tetap mukmin, cuma dia jahil. Ya, ini sudah mulai banyak nih, ya. Karena memang ada juga yang menjelaskan Nur Muhammad nih nggak jelas hadisnya. Ada juga.
Kalau saya menggunakan kalam Sayyidina Ibnu Abbas dan muridnya Sa'id bin Jubair. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah nur langit dan bumi. Surat An-Nur ayat 35. Mathalu nurihi, perumpamaan nurnya, yang ini nur Muhammad SAW. Siapa yang mengatakan? Generasi pertama salafus soleh di kalangan sahabat Ibnu Abbas dan muridnya Sa'id bin Jubair. Jadi kajian nur Muhammad, bukan buatan sufi, bukan buatan Abah Gurus Kumpul, apalagi Ar-Razi yang masih kecil. Itu adalah kemakrifatan yang diajarkan oleh sahabat-sahabat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi nanti kalau ada teman-teman ya, ada orang nggak paham Nur Muhammad, nggak apa-apa. Ya, kan ada tuh yang ngejek-ngejek kita di sosial media masalah kajian makrifat. Ternyata dia ngajarin Nur Muhammad juga, cuma menurut dia Ar-Razi bertele-tele dia langsung. Ya kita nggak ada masalah, itu namanya orang lagi jualan. Mungkin pengen jualannya laku terus yang lain dipatahin. Kita nggak ada urusan, ya masyhur nggak masyhur terserah Allah. Maka Abu Ruh, antum nanti nggak usah pakai dalilnya banyak. Sering ikut maulid nggak? Di doa maulid Simtidrar disebut baginda Rasulullah SAW Al-Ab Al-A'zam. Bagian doa coba baca. Bapak Agung, Bapak Ruhani. Maka orang bertubuh nasab baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mengenal bapak rohaninya, inqata, dia terputus. Maka hubungan dengan bapak rohani ma'rifat. Kalau hubungan dengan jasad ya punya keterangan nasab, punya bukti. Gitu ya. Oke. Maka Abu Ruh disebutkan dalam kitab Manarat As-Sairin ya, Abu Ruh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, ini bukan bab akidah ya. Paling gampang, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya istri, istrinya gelarnya apa? Ummahatul Mukminin, Ummul Mukmin, ibunda orang beriman. Terus bapaknya siapa? Siapa bapak orang beriman? Abul Mukminin Nabiyuna Muhammad SAW. Maka salah satu nama baginda SAW Abul Mukminin. Iman di mana? Di otak apa di kolbu? Di kolbu. Maka bapak kolbu kita adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lagi-lagi ini bukan bab akidah, ini bab ma'rifat. Ma'rifat knowledge berkembang. Kalau akidah sudah stagnan, begitu aja. Siapa lagi? Satu? Saya Ustaz, yang membacakan dari sosial media Ustaz. Alam lain. Iya. Dunia maya Ustaz. Oke. Ini ada banyak pertanyaan, tapi ada 3 yang kita pilih. Yang 2 sepertinya linear. Yang pertama, Assalamualaikum Buya, bagaimana cara menyebutkan nama Allah waktu sakaratul maut? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masih sama kurang lebihnya. Assalamualaikum Ustadz, ketika masih hidup udah ditalkin, ketika meninggal apa tetap harus ditalkin? Baik, setelah meninggal maksudnya? Iya. Ya, 2 aja dulu. Oke. Yang pertama tadi tentang bagaimana cara menyebut nama Allah saat sakaratul maut. Belajar mati dong. Gimana caranya berenang saat masuk air? Gimana caranya? Nyebur dulu dong. Ini yang disebut yang kalam Sayyidina Umar, ini kalam riwayatnya sahih kepada Sayyidina Umar dan mautu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum engkau mati. Kata Sayyidina Umar, sebelum kamu betul-betul mati, belajarlah cara mati. Matinya mata kalau dia pejam. Dia pejam gak lihat. Maka latihan memejam mata dalam beberapa waktu dan hanya memandang ke dalam kolbu, bisa nggak? Nggak bisa kalau nggak dilatih. Renang sendiri bisa nggak? Atau pakai pelatih? Minimal lihat orang. Ada orang yang renang kita coba kayak batu kan bisa tuh. Saya dulu bisa renang karena melihat orang, tapi nggak jelas renangnya sampai ada instruktur yang mengajarkan kita cara renang. Baru bisa gaya kodok gitu ya. Gaya ulet tuh nggak bisa tuh.
Maksudnya sederhana, renang yang cuma di air itu butuh seorang guru. Masa mau mengarungi lautan alam barzakh, alam sakaratul maut. Sakarat boleh diartikan mabuk perjalanan pindah alam dari alam dunia ke alam kematian, alam barzakh. Itu luar biasa. Kita ngelihatnya cuma 2 menit, 3 jam, dia ngerasainnya 3 tahun. Dan wallahi syukur nikmat. Ayahanda saya seorang mursyid, alhamdulillah, mursyid tarekat, Khalifah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Beliau saya ajak zikir la ilaha illallah, dia tetap aja masih sakarat. Ada yang salah. Saya bacain di telinga kiri. Pindah ke telinga kanan seperti dulu beliau lahir diazankan sebelah. Nah, kalau perempuan di mana dibacain? Sebelah kiri apa kanan? Kanan juga? Kanan juga ya? Oke, kanan. Lalu kita bisikan zikir yang beliau paling suka. Beliau paling suka zikir tidak dibaca dengan lisan dan dibaca dengan memejam mata, yaitu wadzkur rabbaka fi nafsik 205 surah Araf. Sebut nama Rabbmu di dalam dirimu, enggak pakai lisan lagi. Dunal jahri minal qaul, enggak pakai lisan lagi. Surah Al-Araf. Ini dalil zikir kolbu. Maka saya bilang, "Pak, ayo zikir kolbu." Saya baca wazkur rabbaka Allah. Langsung beliau pejam mata, kepalanya ditundukin seperti orang lagi mau zikir khafi. Meninggal, Pak. Matanya ditutup, maka saya enggak perlu lagi giniin matanya, nggak perlu lagi. Orang meninggal biasanya matanya belalak nggak? Dan itu saya bersyukur ayahanda meninggalnya dalam zikir wazkur rabbaka. Alhamdulillah rabbil alamin. Latihan Pak zikir begitu. Karena beliau setiap hari, setiap habis sholat duduk sebentar. Pejam mata, lidah dikunci, kolbunya nyebut nama Allah. Wallahi ana usyahiduhu, ya. Saya menyaksikan dengan mata kepala. Itu Allah lepas karena dia sering belajar mati sebelum mati, maka Allah mudahkan cara matinya. Maka pasti di kampung kita, di kota kita, tempat kita bekerja nggak jauh tempat tinggal, ada orang yang mengajarkan zikir, belajar sana. Ya, ada mursyid, ada wakil talqin, belajar. Gak usah ribut siapa pengganti mursyid, ya, zikir aja. Ya, itu bab syaitan ya. Syaitan tuh yang suka bikin kita gaduh. Ya. Yang kedua tadi. Talqin ya. Kalau di dunia waktu hidup sudah ditalqin, mati perlu ditalqin enggak? Ya. Mau tahu? Udah meninggal masih perlu ditalqin enggak? Ini aqul lakum ya ikhwah. Semua hadis tentang tata cara talqin setelah mati, hadis yang sahih cuma 1. Selebihnya dhaif. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Cuma itu yang sahih. Talqinkanlah mauta jamak dari mayyit. Talqinkanlah orang yang sudah mati. La ilaha illallah. Ini hadisnya sahih. Abu Daud. Hadis Abu Daud, dan kata Imam Ibn Salah, kebanyakan hadis Abu Daud itu menjadi madarul ahkam syar'iyyah, menjadi sumber hukum syariat. Selama ini yang diartikan talqin kepada orang sekarat. Ya, betul. Coba perhatiin hadisnya. Mauta, kata Imam Ibn Rif'ah, bermakna 3. Orang yang mati, orang yang hidup akan mati. Ini hidup, bakal mati enggak? Maka antum mauta, makna pertama. Yang kedua, man hadrahul maut, siapa yang sakaratul maut. Itu juga di talqin. Yang ketiga, man mat, yang sudah meninggal. Maka Imam Ibn Rif'ah paling mengerti hadis ini, mengurai orang yang lagi hari ini membidah-bidahkan masalah talqin. Udahlah, ini udah ada imamnya, tinggal ente mau terima atau tidak. Kalau enggak mau terima, maafi muskilah, kita enggak ada masalah. Ya, bagi saya ini hadis paling sahih mengenai talqin untuk orang hidup, orang sakarat, dan orang yang sudah meninggal. Ya, jadi dalil talqin setelah meninggal, dalilnya sahih 1 aja. Yang lain dhaif. Khair? Sudah? Ada lagi? Ustadz mewakili apa tuh? Ahwat. Oke.
jasad akan hancur dan ruh akan kekal. Istilah kekal ada dua, yaitu baqo dan kholid. Lalu ruh itu sifatnya baqo atau kholid? Baqo atau kholid sama aja. Itu cuma istilah dalam bahasa, namun dalam pengistilahan khalid khalidina fiha abada itu kepada orang yang kekal di dalam surga ataupun neraka. Ya. Adapun baqo itu artinya ketika semuanya sirna dia tidak sirna. Ketika semuanya binasa dia tidak binasa. Itu disebut baqo. Dan ulama kita sepakat mengatakan baqaur ruh wa fana'ul abdan. Ruh baqo dengan baqo'nya Allah, sedangkan badan tidak. Oleh karena itu teman-teman yang makan Allah, ilmu akidah dan ilmu ma'rifat yang kita pelajari di dunia waktu hidup itu masuknya ke ruh. Masuknya ke ruh, bukan ke otak. Otak dia nyimpannya cuma sebentar doang, makanya kita pelupa. Oleh karenanya zikir ilmu yang gak tembus ke dalam ruh waktu sekarat hilang. Orang baca Quran, hafiz Quran, hafalannya tidak tembus sampai ke dalam kolbu, matinya suul khotimah. Itu yang disebut khawarij. Disebutkan dalam hadis sahih bahwa khawarij itu mereka merendahkan sholatmu dengan sholat mereka, bacaanmu dengan bacaan mereka. Tapi Quran yang mereka baca tidak tembus sampai ke kerongkongan. Jangankan kolbu, kerongkongannya gak ketembus. Jadi ketika dia mati, Qurannya tidak memberi syafaat. Kenapa? Qurannya gak tembus ke dalam kolbu. Sedangkan waktu orang meninggal, kolbu masih utuh. Tubuh meninggal, tubuh sakarat, ruhnya masih utuh. Maka mulai malam ini coba diniatkan, mau belajar apa saja, niatkan untuk membahagiakan ruh. Dan ruh itu makanannya cuma satu, al-ilm, ilmu, gak ada lagi. Kalau tasbih makanan kolbu. Kalau ruh makanannya apa? Ilmu. Dan ilmu yang paling disukai oleh ruh itu hanya al-ilmu billah. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah dan singgasana Allah dan keindahan-keindahan kerajaan Allah, salah satunya malaikat-malaikat Allah dan kekasih-kekasih Allah. Semoga malam ini Allah catat sebagai ma'rifatur ruh, ya, ma'rifat akidah yang dihantarkan ke dalam ruh sehingga ruhani kita bahagia meskipun ilmu yang kita dapat belum seberapa, ya. Mohon maaf tidak semua pertanyaan dapat diterima, dijawab, dan hanya Allah yang tahu kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahmanir rahim ya karim ya azim ya alim. Shalli ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawatmu, salammu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ghaffar, ya Ghafur, yang maha pengampun, yang maha pengampun, yang maha menutup aib kami. Engkau maha tahu ya Allah aib dan titik hitam yang ada di dalam qalbu kami. Fastur auratina ya Allah, maka tutuplah ya Allah, bersihkanlah aib kami. Lalu engkau sempurnakanlah dengan nur engkau, nurullah, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ij'al akhir umrina ala husnil khitam. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.